Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati dan banggakan, Senator DPD RI Ibu Eni Sumarni, Ketua Umum LAKRI dan LSI Saudara Haji Muhammad Stephen Samuel Lee Lahengko, Ketua Umum PSSI Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Muhammad Iriawan, Gubernur Akademi Pancasila Bapak Haidar Alwi, Ketua PMI Jawa Barat Bapak Adang Rohyana, tokoh adat dan budaya Jawa Barat Bapak Irjen Pol Purnawirawan Anton Karyan, Ketua Umum Partai Pandai Saudara Farhad Abbas, para ketua dan pimpinan Ormas dan LSM, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada LAKRI dan LSI yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pikiran dalam acara Temu Nasional yang mengangkat tema keberagaman dalam satu Indonesia. Saya memohon maaf karena tidak bisa hadir secara fisik di tengah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dikarenakan pada hari ini saya harus menghadiri acara yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, awal Februari lalu saya hadir ke Subang, Jawa Barat untuk menerima maklumat Sunda yang digagas oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Keratuan Galuh Pakuan, di mana salah satu isi dari maklumat Sunda tersebut adalah keinginan untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Saat itu saya katakan bahwa kemajuan suatu daerah dapat dicapai dengan semangat kecintaan warga di daerah itu terhadap tanah kelahirannya. Dan salah satu jalan untuk membangkitkan semangat tersebut bisa dicapai dengan menggugah kesadaran kolektif warganya tentang hakikat sejarahnya. Sehingga keinginan tersebut sangatlah wajar, sama sekali bukanlah ancaman bagi NKRI, tetapi justru wujud dari kebinekaan Indonesia yang sudah menjadi kodrat sekaligus kekayaan dari bangsa ini. Apalagi sejarah Tatar Sunda yang lahir dari Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang kemudian menyatu memiliki sejarah yang panjang, dan bangsa ini memang lahir dari sejarah peradaban kerajaan dan kesultanan Nusantara. Oleh karena itu, para pendiri bangsa ini sangat menyadari dan memahami bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan. Sehingga para pendiri bangsa menyepakati bahwa mereka semua harus terwakili dalam satu wadah besar yang utuh di dalam negara ini. Untuk itulah para pendiri bangsa memutuskan Pancasila sebagai sebuah wadah yang utuh, Pancasila yang menempatkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai falsafah bangsa. Dan Pancasila itulah yang kemudian menjadi sistem tata negara dan sistem ekonomi nasional Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila. Sebuah sistem yang paling sesuai dengan watak dan DNA asli bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai Pancasila sudah jauh sebelum negara ini lahir, bahkan telah menjadi nafas kehidupan masyarakat di Nusantara ini, karena mereka adalah masyarakat yang bertuhan, masyarakat yang memanusiakan manusia, masyarakat yang mudah bersatu, masyarakat yang memiliki tradisi musyawarah, dan masyarakat yang memiliki jiwa gotong royong dan kekeluargaan untuk saling berbagi. Itulah mengapa Bung Karno mengatakan bahwa bukan dia yang menciptakan Pancasila, tetapi Pancasila sudah ada sejak sebelum masa penjajahan Belanda.
sehingga Pancasila adalah urat nadi dan denyut nafas bangsa di Nusantara ini. Dan sistem demokrasi Pancasila telah dirancang melalui mekanisme yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa ini, yaitu adalah lembaga kedaulatan rakyat yang mewakili semua kebinekaan yang ada. Karena itu, sebelum amandemen tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang menjadi wadah kedaulatan tertinggi pemilik negara ini, yaitu wadah untuk semua rakyat atau semua elemen bangsa. Karena di dalam MPR terdapat representasi politik melalui anggota DPR RI, representasi TNI Polri melalui fraksi ABRI, representasi daerah melalui anggota utusan daerah, dan representasi golongan melalui anggota utusan golongan. Sehingga semua elemen terwakili dan utuh sebagai penentu arah perjalanan bangsa ini. Selanjutnya mereka menyusun arah perjalanan bangsa ini melalui GBHN dan kemudian memilih siapa yang pantas untuk dipilih sebagai presiden yang bertugas sebagai mandataris MPR. Artinya, mandataris MPR adalah seorang presiden itu petugas rakyat, bukan petugas partai. Sehingga seorang presiden wajib mendengar suara rakyat, bukan mendengar suara ketua partai. Tetapi pikiran-pikiran luhur para pendiri bangsa tersebut telah hilang, telah kita porak-porandakan melalui amandemen 20 tahun yang lalu. Kita sudah secara sengaja mencabut dari DNA asli kita untuk menjadi bangsa lain. Kita sengaja melupakan begitu saja cita-cita luhur para pendiri bangsa ini demi untuk menjadi bangsa lain, demi kebanggaan yang semu yang menyatakan bahwa demokrasi Barat adalah yang terbaik. Padahal negara-negara yang besar selalu ditandai dengan kemampuan mereka untuk menempatkan dan menghargai sejarah peradaban dan sejarah kelahirannya, seperti yang dilakukan Cina, Jepang, dan Korea, serta negara-negara yang memiliki sejarah panjang peradaban. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, setelah amandemen 20 tahun yang lalu, konstitusi menempatkan partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Dan hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI yang memutuskan undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Sebaliknya, DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan, wakil dari kelompok non-partisan, tidak memiliki ruang yang kuat untuk menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini. Karena faktanya, sejak amandemen saat itu hingga hari ini, kelompok non-partisan terpinggirkan. Semua simpul penentu perjalanan bangsa ini direduksi hanya di tangan partai politik. Inilah yang kemudian menghasilkan pola the winner takes all. Partai-partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen. Mereka juga bersepakat membuat undang-undang yang sama sekali tidak diperintah oleh konstitusi, yaitu aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Sehingga lengkap sudah dominasi dan hegemoni partai politik untuk memasung vox populi dengan cara memaksa rakyat untuk memilih calon pemimpin pilihan mereka yang sangat terbatas akibat adanya presidential threshold. Dari sinilah persoalan bangsa ini semakin kompleks, karena presidensial threshold memiliki 3 persoalan mendasar. Pertama, presidensial threshold yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu jelas bukan merupakan perintah konstitusi, padahal undang-undang wajib derivatif dari konstitusi. Kedua, presidensial threshold tersebut sudah jelas bukan keinginan masyarakat, mengingat banyaknya kelompok masyarakat dan para pakar yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga,
Ternyata presidensial threshold bukan memperkuat sistem presidensial dan demokrasi, tetapi justru melemahkan mekanisme check and balances yang seharusnya dilakukan legislatif kepada eksekutif. Belum lagi kalau kita timbang dari sisi manfaat dan mudaratnya, jelas presidensial threshold ini penuh dengan mudarat karena ambang batas pencalonan presiden itu juga menyumbang polarisasi dan perpecahan yang tajam di masyarakat akibat minimnya jumlah calon, terutama dalam 2 kali pilpres, di mana kita hanya dihadapkan dengan 2 pasang calon saja. Dan kita sebagai bangsa disuguhi kegaduhan nasional yang panjang, di mana sesama anak bangsa saling melakukan bully dan persekusi, serta saling melaporkan ke ranah hukum, seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Inilah wajah konstitusi hasil amandemen 2002 yang telah mengubah lebih dari 90% isi pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli dan telah mengganti sistem tata negara yang dirumuskan para pendiri bangsa yang mengacu kepada demokrasi asli Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila menjadi demokrasi Barat dan ekonomi yang kapitalistik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, jadi bila dalam temu nasional hari ini kita ingin memperkuat keberagaman dalam satu Indonesia, maka upaya yang harus dilakukan adalah kembali kepada Pancasila. Karena hanya Pancasila yang mampu merajut keberagaman bangsa ini. Kita tidak perlu menjadi bangsa lain hanya demi kebanggaan yang semu, seolah kita sudah sama dengan negara-negara Barat. Hanya ada satu jalan, kita harus kembali ke Pancasila, karena Pancasila hari ini seperti raga tanpa jiwa, karena sejak tanggal 13 November 1998, melalui ketetapan nomor 18 tahun 1998, MPR telah mencabut ketetapan tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Saat itu dikatakan alasan pencabutan TAP tentang P4 itu adalah karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Jadi sejak 13 November 1998 itu dapat diartikan bahwa penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sudah dianggap tidak tepat atau tidak sesuai diterapkan dalam kehidupan bernegara. Karena itu kita harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan mandiri, untuk mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pasti keberagaman Indonesia dalam satu ikatan bangsa harus kita perkuat. Kita harus mengakhiri polarisasi bangsa ini, karena polarisasi bangsa inilah yang menyumbang kerusakan bangsa ini. Kita harus berpikir sebagai seorang negarawan, kita harus memikirkan nasib anak cucu kita. Anak cucu dan generasi bangsa tidak bisa kita selamatkan dengan subsidi atau bantuan sosial dari negara, tetapi harus kita selamatkan dengan ideologi yang kuat. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengajak semua yang hadir dalam acara ini, marilah kita gunakan kerangka berpikir sebagai seorang negarawan, karena seorang negarawan tidak pernah berpikir tentang pemilu yang akan datang, tetapi berpikir tentang generasi yang akan datang. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.